Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mengambil UMKM Marsalia Embroidery sebagai objek PBL kami, yang dimana UMKM tersebut bergerak di bidang konveksi yang menghasilkan produk daster anak dan dewasa serta mukena anak dan dewasa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Sumatana Feral. Saya nomor absen 4. Saya berkontribusi dalam pembuatan database COA, pembuatan flowchart produksi, serta penginputan transaksi produksi di Accurate. Untuk akuntansi manajemen, saya berkontribusi dalam pembuatan analisis CVP atau cost volume profit yang meliputi pembuatan kartu biaya standar, pembuatan pemisahan biaya, serta HPP variabel. Untuk di kanalnya saya membuat visualisasi mengenai efisiensi biaya mulai dari bulan Januari sampai bulan Maret. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Zinda Izakania dengan nomor absen 21. Dalam pengerjaan PBL ini, saya berkontribusi mulai dari pembuatan database yaitu daftar aset tetap, lalu di Accurate saya menginput data produksi mulai dari pembuatan standar biaya hingga penyelesaian barang jadi. Lalu di flowchart saya membuat dan menyusun flowchart produksi. Lalu di data analitik saya memvisualisasikan analisis utang dan piutang pelanggan dan juga pemasok. Lalu pada akuntansi manajemen saya membuat kasus biaya diferensial. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Aulia Salsabilari Sandi dari nomor absen 3. Pada PBL kali ini, saya berkontribusi untuk database, saya membuat daftar pemasok, kemudian untuk Accurate, saya melakukan transaksi penjualan dan membuat transaksi. Untuk flowchart, saya membuat flowchart penjualan, kemudian di data analisis, saya membuat visualisasi mengenai pembelian, dan yang terakhir untuk akuntansi manajemen, saya membuat laporan laba rugi metode variable costing. Selanjutnya, saya Diarisa Putri, nomor absen 8. Untuk PBL kali ini, saya berkontribusi yang pertama untuk penginputan database. Saya melakukan daftar pelanggan di Marsalia Embroidery. Lalu selanjutnya terkait penginputan Accurate di bagian pembelian dan kas bank. Setelah itu, saya juga berkontribusi dalam membuat transaksi. Untuk di flowchart, saya membuat alur bagian pembelian mulai dari pesanan pembelian hingga penyelesaiannya. Selanjutnya terkait data analitik, saya memvisualisasikan perbandingan antara penjualan dengan laba. Selanjutnya terkait akuntansi manajemen, di sini saya berkontribusi dalam pembuatan kasus biaya diferensial. Perkenalkan, nama saya Sabetari Daramiza dari nomor absen 19. Dalam progres PBL ini, saya berkontribusi untuk pembuatan database. Saya membuat daftar barang, kemudian untuk Accurate, saya menginput sebagian transaksi produksi dan juga menginput transaksi kas dan bank. Lalu untuk pembuatan flowchart, saya berkontribusi dalam pengerjaan penyusunan alur flowchart real time untuk transaksi pembelian. Lalu untuk mata kuliah data analitik, saya menganalisis terkait produksi dan juga persediaan barang jadi. Dan untuk mata kuliah akuntansi manajemen, saya berkontribusi dalam pengerjaan laporan laba rugi dengan menggunakan metode variable costing. Baik, perkenalkan, saya Gina Fauzia, nomor absen 10. Pada progres PBL kali ini, saya berkontribusi pada penyusunan database awal, yaitu saldo utang dan piutang pemasok. Lalu untuk Accurate dan juga flowchart, saya membantu pada pembuatan produksi, yaitu bagaimana siklus dari manajemen hingga gudang. Lalu untuk data analitis, saya membantu saya membuat analisis terkait penjualan dan juga pendapatan dari customer. Lalu untuk akuntansi manajemen, saya membantu perhitungan terkait CVP, yaitu BEP dan juga target laba. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil dari UMKM yang kami gunakan, yaitu Marsalia Embroidery. Marsalia Embroidery sendiri merupakan UMKM atau home industry yang bergerak di bidang konveksi, terutama pada produksi pakaian dan juga mukena. Nah, produk unggulannya itu ada di daster bordir dan juga mukena, jadi best seller. Lalu untuk berdirinya UMKM ini sendiri, ini sudah sejak tahun 2010 dengan bekerja sama dengan para penjahit-penjahit lokal di Kota Malang. Lalu untuk
produk-produknya, Marsalia sendiri sudah menjual produknya secara di kancah nasional dan juga mengikuti beberapa kali expo mengenai UMKM yang bertaraf internasional di kota Jakarta. Lalu untuk tempat toko offline-nya dari UMKM Marsalia Embroidery sendiri ini bertempat di Kota Malang, Jawa Timur, atau lebih tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, di Jalan Puncak Borobudur, di Gria Santa, Kota Malang. Nah, Marsalia ini juga menggaungkan terkait peduli lingkungan dan zero waste, terkait dengan adanya memanfaatkan limbah sisa produksi, sehingga menghasilkan tas-tas yang dibuat berdasarkan kain perca. Nah, berikut untuk foto katalog dari Marsalia Embroidery. Di sini terdapat dasar bordir dan juga mukena bordir. Marsalia Embroidery sendiri ini memiliki 3 departemen, yaitu ada departemen pemotongan, lalu ada departemen bordir, dan juga ada departemen finishing. Nah, selain berjualan melalui toko offline dengan bekerja sama dengan beberapa agen travel sehingga memiliki customer tetap, Marsalia Embroidery juga memasarkan produknya melalui e-commerce, yaitu seperti yang sekarang sedang menjadi favorit di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu Shopee, dan juga berkemungkinan untuk bergerak di e-commerce TikTok Shop. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait untuk struktur organisasi dalam perusahaan Marsalia Embroidery. Untuk yang pertama itu terdiri dari owner, yaitu pemilik usaha dan memegang kendali penuh utama perusahaan. Kemudian di bahkan yang di bawah owner atau pemilik itu ada manajer dan keuangan, yaitu bertanggung jawab atas operasional, manajemen, dan pengelolaan keuangan perusahaan. Kemudian ada bagian gudang, yang mana bagian gudang ini tuh bertugas untuk mengelola penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran bahan baku maupun produk jadinya. Kemudian di sini untuk bagian ketiga ada penjahit yang ada di departemen finishing, yaitu tenaga internal yang bertugas pada departemen finishing. Perlu saya sedikit jelaskan terkait departemen finishing ini. Tugas penjahit di sini itu merapikan dari yang sudah didapat dari vendor sebelumnya, kemudian juga packaging ada di departemen finishing ini yang dilakukan oleh penjahit di departemen tersebut. Kemudian terakhir ada vendor pemotongan atau penjahitan dan juga vendor bordir yang merupakan mitra eksternal untuk menangani proses produksi pada departemen penjahitan dan bordir. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bagian gudang. Bisa kita buka di persediaan, kemudian kita klik gudang. Kita lihat. Nah, di sini kita ada punya 2 gudang yang kita pakai, yaitu dari pabrik dan juga toko. Untuk pabrik ini sendiri, itu digunakan untuk proses memproduksi barang-barang yang akan nantinya dijual. Kemudian, untuk di bagian toko, ini adalah barang-barang yang telah siap untuk dijual. Jadi, barang-barang yang telah jadi, yang siap dijual, seperti dasar anak, dasar dewasa, mukena anak, dan mukena dewasa yang sudah jadi itu kita simpan di bagian toko. Untuk proses produksinya kita ambil pada gudang pabrik. Selanjutnya adalah terkait salesman yang ada di Marsalia Embroidery. Nah, di Marsalia Embroidery ini memiliki 2 salesman, yaitu Andika dan Cynthia, di mana ini mereka berdua ini bertugas ketika ada penjualan, di sana mereka akan mendapatkan sebagian hasil dari penjualan tersebut yang nantinya akan digunakan Di sini ada 2 salesman dari Marsalia Embroidery yang nantinya bertugas untuk menawarkan terkait apa saja penjualan yang mereka dapatkan dalam transaksi tersebut. Nah, Andika dan Cynthia ini mendapatkan komisi penjualan senilai 30% dari hasil penjualan selama 1 bulan. Itu ada Andika ini sebagai salesman dan ada Cynthia.
Mereka hanya bertugas untuk membantu bagaimana menawarkan penjualan dari Marsalia Embroidery. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa pemasok dari Marsalia Embroidery. Kita bisa buka pada bagian pembelian, kemudian kita pilih menu pemasok, lalu kita lihat di data listnya. Di sini ada beberapa, ini adalah beberapa toko-toko yang menjadi pemasok dari Marsalia Embroidery. Di sini untuk Nunutex sendiri, ini berasal dari negara Jepang, di mana kita mengimpor kain katun Jepang premium dari Nunutex ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akun perkiraan untuk preferensi di Accurate Online. Yang pertama yaitu untuk barang dan jasanya. Jadi untuk di barang dan jasanya, yang pertama itu di bagian persediaan, kita perlu menambahkan akun-akun yaitu persediaan bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dari departemen pertama yaitu pemotongan, barang setengah jadi departemen kedua yaitu bordir, dan barang setengah jadi dari finishing. Lalu di penjualan kita memasukkan akun penjualan, di retur penjualan masukkan akun retur penjualan, di diskon kita masukkan diskon IDR dan juga JPY, di barang terkirim kita masukkan barang terkirim, bukan pokok penjualan, barang penjualan, dan seterusnya. Untuk di akun beban kita masukkan akun-akun beban yang telah kita buat di chart of accounts sebelumnya. Karena kan pada fitur akhirnya tidak langsung otomatis terisi, melainkan kita perlu mengisi terlebih dahulu. Untuk di perusahaan, di ekuitas saldo awal sudah terisi otomatis oleh Accurate, yaitu menggunakan akun ekuitas saldo awal. Untuk laba ditahan diisi dengan akun laba ditahan. Untuk di akun pikiran penjual atau pembelian tidak perlu diisi. Selanjutnya di akun persediaan. Untuk di akun penyesuaian persediaan, kita memasukkannya ke biaya overhead variabel. Untuk di klaim pelanggan, apabila ada selisih nilai persediaan, kita masukkannya di beban pokok penjualan. Dan untuk pekerjaan pesanan, kita masukkan akun barang dalam proses, departemen pemotongan, barang dalam proses departemen bordir, dan juga barang dalam proses departemen finishing. Perbedaannya dengan akun BDP yang ada di awal, untuk di BDP pemotongan, BDP bordir, dan BDP finishing adalah akun perkiraan yang saya gunakan untuk menyatakan jumlah nilai dari barang setengah jadi yang telah diproses oleh suatu departemen. Sedangkan barang dalam proses adalah rincian biaya yang telah terjadi pada departemen tersebut. Contohnya, apabila kita lakukan proses di departemen potongan, maka ada biaya-biaya, contohnya yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Apabila di departemen pemotongan sudah selesai, maka di barang setengah jadi untuk departemen pemotongan akan terisi nominalnya. Dan untuk biaya selain bahan baku seperti BTKL dan juga BOP maka akan masuk ke barang dalam proses. Di barang dalam proses perlu kita lakukan alokasi biaya agar biayanya tersebut jadi nol dan menggunakan fitur manufaktur dan alokasi biaya produksi. Selanjutnya yang terakhir yaitu selisih biaya. Selisih biaya di pekerjaan pemesanan saya masukkan ke akun beban pokok penjualan. Baik, di sini saya akan membahas terkait database awal yang akan diinput di Accurate, yaitu terkait daftar pelanggan di Marsalia Embroidery. Di sini kita langsung ke penjualan dan memeriksa terkait daftar pelanggannya. Nah, di sini itu ada 4 pelanggan tetap yang ada di Marsalia Embroidery. Yang pertama ada Malang Getaway Tour and Travel, di mana di sini nanti
pihak Malang Gateway Tour and Travel ini akan membeli produk-produk dari Marsalia Embroidery dan nantinya akan ditawarkan kepada para wisatawannya. Lalu sama untuk Nusantara Trip ini juga nanti pihak dari Nusantara Trip akan membeli produk-produk dari Marsalia Embroidery yang nantinya juga akan ditawarkan ke para wisatawan yang menggunakan vendor dari Nusantara Trip ini. Selanjutnya, ini ada pelanggan tetap dari Kota Malang juga, yaitu di Bandara Abdurrahman Saleh, di mana di sini terdapat gerai atau stand yang nantinya itu akan menjual terkait produk-produk dari Marsalia Embroidery sendiri, seperti daster dan mukena. Selanjutnya ada dari Royal Oleh-oleh yang ada di Kota Batu. Di sana juga mereka membeli produk-produk dari Marsalia Embroidery, lalu dijualkan di toko oleh-oleh tersebut yang nantinya juga akan ada pembagian terkait hasil dari penjualan tersebut. Selanjutnya ada pelanggan yang baru di Marsalia Embroidery, yaitu ada PT Sinar Fashion Surabaya, di mana di sini juga sama, dia akan membeli produk dari Marsalia Embroidery, lalu dijualkan kembali di PT Sinar Fashion Surabaya ini. Lalu juga toko aneka daster modern, di mana ini khusus untuk produk daster kami yang akan dijualkan di toko aneka daster modern Malang. Nah, di toko Indah Busana dan toko Mitra Eka ini juga sama, mereka membeli produk dari Marsalia Embroidery, lalu dijualkan kembali ke pelanggan-pelanggannya dari toko-toko tersebut. Baik, ini tadi adalah pelanggan-pelanggan dari Marsalia Embroidery. Saya akan menjelaskan terkait daftar barang dan jasa untuk perusahaan Marsalia Embroidery. Yang pertama ada bahan baku. Untuk nama barangnya ada benang jahit, itu kontraknya ada 1000 pieces. Kain katun Jepang premium ada 2000 meter. Benang katun itu ada 850 pieces. Kain pelapis atau furing kain katun Jepang itu persediaannya ada 850 meter dan 1000 meter. Kemudian masuk ke bahan penolong, di sini ada label merek dengan kuantitas yang tersedia ada 85 pieces. Box ada 500 pieces dan paper bag ada 200 pieces. Kemudian di sini ada renda dengan kuantitas yang tersedia ada 2000 meter. Kancing 3000 meter, plastik ada 300 pieces, karet elastik ada 850 meter. Masuk ke produk barang jadi yang dihasilkan dari produksi Marsalia Embroidery. Yang pertama ada produk mukena dewasa dengan harga jual 600.000 dan kuantitas yang tersedia ada 60 pieces. Kemudian mukena anak dengan harga jual 450.000 dengan kuantitas yang tersedia ada 75 pieces. Kemudian ada daster anak dengan harga jualnya 200.000 dan kuantitas yang tersedia ada 100 pieces. Dan yang terakhir ada daster dewasa dengan harga jualnya 300.000 dan kuantitas yang terjual ada 50 pieces. Baik, di sini saya akan menunjukkan terkait saldo piutang, utang dan piutang dari Marsalia Embroidery sendiri. Baik, untuk saldo piutang ini kita dapat menemukannya di fitur penjualan dan juga pelanggan. Maka di sini ketika kita mengklik tombol hijau sebelah kiri sini yang memunculkan list, maka akan menampilkan terkait saldo piutang dari Marsalia Embroidery, yaitu terdapat dari Malang Gateway Tour and Travel hingga toko Mitra Eka, yang dimana saldo-saldo tersebut merupakan saldo piutang awal yang dimiliki oleh Marsalia Embroidery. Seperti kita ambil contoh, di sini ada Malang Gateway Tour and Travel yang bekerja sama dengan Marsalia Embroidery. Itu kita memiliki saldo piutang sejumlah Rp11.655.000 terhadap Malang Gateway Tour and Travel. Lalu, untuk saldo hutang sendiri, ini kita bisa mengeceknya pada fitur pembelian dan juga pematok, di mana kita bisa mengklik fitur yang sama yaitu pada tanda hijau berlogo list. Maka di sini akan muncul list pemasok dari UMKM Marsalia Embroidery seperti contohnya Box and Tail. Di sini kita Marsalia Embroidery sendiri memiliki saldo sejumlah Rp315.240. Hal ini menunjukkan bahwa Marsalia Embroidery memiliki saldo mulai dari pemasok box and tail hingga toko kain jelita sebagai database awal.
Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang aset tetap yang dimiliki oleh UMKM Marsalia Embroidery. Untuk di Accurate, kita pergi ke menu aset tetap. Di aset tetap ini, lalu kita ke list aset tetapnya. Yang pertama ada tanah. Di tanah ini, tanggal belinya, tanggal perolehannya itu di tahun 2015, dan tanggal pakainya juga diasumsikan pada hari itu juga. Lalu untuk tanah itu tidak didepresiasi, dan akun normalnya itu di tanah. Jadi karena tidak diapresiasi, total aset dan nilai bukunya bernilai sama yaitu 50 juta sesuai dengan harga perolehan di awalnya. Lalu selanjutnya ada bangunan toko. Di bangunan toko ini tanggal perolehannya yaitu bulan 1 di tahun 2016 dan bangunan toko ini menggunakan metode garis lurus untuk penyusutannya. Lalu untuk akun normalnya itu bangunan toko, dan untuk akumulasi penyusutannya ada akumulasi penyusutan bangunan toko dan dibebankan ke beban penyusutan bangunan toko. Karena dari 2016 hingga 2026, jadi nilai bukunya di 96.187.500. Lalu selanjutnya ada bangunan pabrik. Bangunan pabrik juga sama dengan bangunan toko, diperoleh pada tahun 2016 menggunakan metode garis lurus. Akunnya bangunan pabrik, akumulasi, dan juga beban penyusutan bangunan pabrik. Diasumsikan umur asetnya itu 20 tahun, sama seperti bangunan toko tadi. Lalu nilai buku hingga tahun 2026 sekarang itu 96.187.500. Lalu selanjutnya ada kendaraan yang dimiliki oleh Marsalia yang diperoleh pada tahun 2018. Metode penyusutannya garis lurus. Nama asetnya yaitu kendaraan berupa mobil box, dan akumulasi penyusutan kendaraan dan juga pembebanannya penyusutan pada kendaraan mobil box. Lalu untuk umur asetnya diasumsikan pada 15 tahun. Nilai bukunya tertera di layar. Lalu selanjutnya, setelah kendaraan ada aset tetap berupa peralatan pabrik. Peralatan pabrik ini diperoleh pada tahun 2022 menggunakan metode garis lurus sama. Lalu umur asetnya 5 tahun karena peralatan cepat untuk masa habisnya. Lalu yang terakhir ada peralatan untuk toko. Ini sama seperti peralatan pabrik, yaitu pada tahun 2022 menggunakan metode garis lurus dan umur asetnya 5 tahun. Nah, kuantitasnya ada 9 ini karena bermacam-macam ya, tidak hanya satu jenis peralatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengaturan atau preferensi yang kami aplikasikan di Accurate ini. Dimana untuk preferensi ini sangat penting untuk dilakukan karena nantinya akan berpengaruh dalam penginputan transaksi di Accurate. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dari bagian pembelian. Nah, untuk pesanan pembelian di sini kami tidak menutup secara otomatis untuk pesanan pembelian supaya nantinya jika ada penambahan terkait transaksi dari pesanan pembelian itu bisa langsung dilakukan. Lalu untuk penerimaan barang, di sini jika ada penerimaan barang atau updatean oleh tagihan, itu nanti akan diperbarui jika tanggal tagihan pertama dalam periode yang sama dengan penerimaan barang. Nah, nantinya jika ada selisih dalam pembelian belum tertagih, itu akan dimasukkan ke dalam akun beban pokok penjualan ini. Selanjutnya terkait bagian faktur pembelian di sini, jika ada selisih nantinya pada transaksi pembelian, di mana nantinya biaya itu ditagihkan ke pemasok lain, itu akan masuk di akun beban pokok penjualan. Nah, untuk tanggal jurnalnya di sini kami memilih untuk tanggal tagihan biaya, bukan tanggal faktur pembelian. Untuk perintah pembayaran ke pemasok, di sini kami tidak mencantumkan akun-akun untuk menampung tas untuk pembayaran sementara. Baik, ini tadi terkait pengaturan preferensi di bagian pembelian dan juga tadi saya sudah menjelaskan terkait daftar pelanggan apa saja, daftar pelanggan siapa saja yang ada di Marsalia Embroidery. Dan tadi juga sudah saya jelaskan terkait salesman yang ada di Marsalia Embroidery yang telah membantu dalam
menawarkan atau membantu pelanggan dalam menjualkan produk-produk yang ada di Marsalia Embroidery. Kan tentang preferensi, yaitu kita pergi ke menu pengaturan lalu preferensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian manufaktur. Untuk manufaktur ini produksi tanpa bahan baku itu tidak ditentang karena kita memproduksi itu harus pakai bahan baku. Ya, harus. Apa vanila? Tidak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian manufaktur untuk preferensinya. Pertama kita ke pengaturan lalu preferensi, pergi ke menu manufaktur. Untuk pengaturan pertama itu produksi tanpa bahan baku itu tidak ditentang karena kita saat memproduksi itu harus ada bahan baku yang dialokasikan. Lalu untuk perintah kerja ini menggunakan 3 barang dalam proses untuk 3 departemen, yaitu ada departemen pemotongan, produksi, dan juga finishing. Lalu ketika ada selisih biaya produksi, itu dibebankan ke akun beban pokok penjualan dan juga selisih biaya standar. Untuk rentang umurnya 7 hari, persentase penyelesaian barangnya diasumsikan 95% jadi. Jadi untuk rentang umur monitor perintah kerja ini 2 hari. Terus standar biaya produksinya ditentang untuk bisa memproduksi dengan standar biaya produksi 0. Lalu pengambilan bahan baku itu tidak ditentang. Lalu tahapannya menggunakan tahapan proses. Untuk proses akhir bulannya tidak ditentang. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait preferensi dari penjualan. Di sini ada besaran penjualan. Kita tidak memilih tutup otomatis. Lalu di bagian itu penjualan, kita memilih BPP faktur penjualan. Untuk opsi nilai barang yang diretur atau nilai pengembalian yang dijual itu kita pilih BPP faktur penjualan. Lalu opsi jika barang tidak dikembalikan saat retur itu kita memilih dibebankan ke akun HPP barang. Sekian pembahasan mengenai Project Based Learning kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.